Manaqib Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi adalah ulama tarekat Syattariyah, penyebar agama Islam di Jawa Barat bagian selatan. Karena dipandang sebagai wali, makamnya di Pamijahan dikeramatkan orang. Abdul Muhyi datang dari keluarga bangsawan. Ayahnya, Sembah Lebe Artakusumah, Abdul Jalil adalah keturunan Raja Galuh, Pajajaran. Ibundanya Dewi Tangaziah yang masih keturunan Sunan Giri. Abdul Muhyi dilahirkan di Mataram dan dibesarkan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Pendidikan agama Islam pertama kali diterimanya dari ayahnya sendiri dan kemudian dari para ulama yang berada di Ampel. Dalam usia 19 tahun, ia berangkat ke Kuala, Aceh, untuk melanjutkan pendidikannya dan berguru pada Syekh Abdul Rauf Singkel, seorang ulama sufi dan guru tarekat Syattariyah. Syekh Abdul Rauf Singkel adalah ulama Aceh yang berupaya mendamaikan ajaran martabat alam tujuh yang dikenal di Aceh sebagai paham wahdatul wujud atau wujudiyah, panteisme dalam Islam, dengan paham sunnah. Meskipun begitu, Syekh Abdul Rauf Singkel tetap menolak paham wujudiyah yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Ajaran inilah yang kemudian dibawa Syekh Abdul Muhyi ke Jawa. Masa studinya di Aceh dihabiskannya dalam tempo 6 tahun. Setelah itu bersama teman-teman seperguruannya, ia dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk memperdalam ilmu dan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kemudian ke Mekah untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan agama dan menunaikan ibadah haji. Sewaktu di Mekah beliau mimpi bertemu Rasulullah yang memerintahkan agar pulang ke tanah Jawa dan mencari gua tempat sidang Wali Songo dan juga tempat yang pernah untuk uzlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah menunaikan ibadah haji, Syekh Haji Abdul Muhyi kembali ke tanah Jawa dan menikah. Hari demi hari dilalui dengan baik, hingga suatu ketika beliau ingat pesan Rasulullah dalam mimpi agar mencari sebuah gua. Dan beliau meninggalkan Ampel untuk ke Mataram menghadap raja, serta orang tuanya yang menjadi pejabat di Mataram. Setelah menyampaikan maksud dan diterima serta diizinkan, Syekh Abdul Muhyi segera mulai melakukan pengembaraan ke arah barat bersama istri, dan ditemani beberapa prajurit yang diperintahkan untuk mengawal. Suatu ketika, rombongan itu tiba di Lebak Siu. Syekh berkenan untuk riyadoh mencari petunjuk di mana gua yang dicari. Setelah mendapatkan petunjuk, Syekh pun melanjutkan perjalanan ke arah barat dan mereka kemudian tiba di Dharma, termasuk daerah Kuningan, Jawa Barat. Atas permintaan masyarakat muslim setempat, ia menetap di sana selama 7 tahun untuk mendidik masyarakat dengan ajaran Islam. Sementara di Mataram, kedua orang tua Syekh gelisah dan meminta izin pada Sultan untuk menyusul sang anak. Akhirnya mereka bertemu di daerah Dharma dan ikut menetap di tempat tersebut. Dikarenakan harus meneruskan perjalanan, Syekh berkenan meninggalkan beberapa prajurit yang telah menguasai ilmu agama untuk menetap di Dharma, guna berdakwah di wilayah tersebut. Setelah itu ia kembali mengembara dan sampai ke daerah Pamengpek Garut, Jawa Barat. Ia menetap di Pamengpek selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk yang ketika itu masih menganut agama nenek moyang. Setelah itu, rombongan bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Pada suatu ketika, ayahanda Syekh Abdul Jalil jatuh sakit sehingga rombongan harus berhenti dan membuat pemukiman sementara. Banyak warga yang berdatangan untuk belajar, hingga pada suatu hari, akhirnya ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut dan diberi nama Kampung Dukuh, di tepi Kali Cikangan. Diaturlah untuk ada yang tinggal di tempat tersebut untuk menjaga makam serta mengajarkan agama. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, ia melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi. Ia bermukim beberapa waktu di sana atas permintaan masyarakat. Setelah itu ia ke Lebak Siu, tidak jauh dari Batuwangi. Lagi-lagi atas permintaan masyarakat ia bermukim di sana selama 4 tahun. Pada masa 4 tahun itu ia berjasa mengislamkan penduduk yang sebelumnya menganut agama Hindu. Menurut cerita rakyat, keberhasilannya dalam melakukan dakwah Islam terutama dikarenakan kekeramatannya yang mampu mengalahkan aliran hitam. Di sini Syekh Haji Abdul Muhyi mendirikan masjid, tempat ia memberikan pengajian untuk mendidik para kader yang dapat membantunya menyebarkan agama Islam, dan lebih jauh ke bagian selatan Jawa Barat. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, tidak lama dari itu, Syekh bisa menemukan gua yang dikisahkan lewat mimpi. Setelah menemukan gua tersebut, ia lebih memilih bermukim di dalam gua untuk mengajar dan bersuluk. Gua tersebut sekarang dikenal sebagai Gua Safar Wadi di Pamijahan Tasikmalaya, Jawa Barat.
Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup lebih dari 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat. Menurut pendapat yang masyhur, sampainya Syekh Abdul Muhyi ke derajat kewalian melalui tarikat Mutabaroh Satariyah yang silsilah kemursyidannya sampai kepada Rasulullah. Berikut silsilahnya: Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Zainal Abidin, Imam Muhammad Bakir, Imam Jafar Shodiq, Sultan Arifin, Yazidi Sultan, Syekh Muhammad Maghribi, Syekh Arabi Yazidil Asyik, Sayyid Muhammad Arif, Syekh Abdullah Satari, Syekh Hidayatullah Syarmat, Syekh Haji Hudori, Sayyid Muhammad Goizi, Sayyid Wajhuddin, Sayyid Sifatullah, Sayyidina Abdi Muhib Abdullah Ahmad, Syekh Ahmad bin Muhammad Ahmad Kosos, Syekh Abdul Rauf, Syekh Haji Abdul Muhyi. Sekian lama mendidik santrinya di dalam goa, maka tibalah saatnya untuk menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, ia dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putra beliau adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, Pakih Ibrahim. Menurut salah satu riwayat lisan, kehadirannya di Gua Safarwadi itu adalah atas undangan Bupati Sukapura yang meminta bantuannya untuk menumpas aji-aji hitam Batara Karang di Pamijahan. Di sana terdapat sebuah gua tempat pertapaan orang-orang yang menuntut aji-aji hitam itu. Syekh Haji Abdul Muhyi memenangkan pertarungan melawan orang-orang tersebut hingga ia dapat menguasai gua itu. Ia menjadikan gua itu sebagai tempat pemukiman bagi keluarga dan pengikutnya. Di samping tempat ia memberikan pengajian agama dan mendidik kader-kader dakwah Islam, gua tersebut sangat sesuai baginya dan para pengikutnya untuk melakukan halwat menurut ajaran tarekat Syattariyah. Sekarang gua tersebut banyak diziarahi orang sebagai tempat mendapatkan berkah. Syekh Haji Abdul Muhyi juga bertindak sebagai guru agama Islam bagi keluarga Bupati Sukapura, Bupati Wiradadaha IV, Raden Subamanggala. Setelah sekian lama bermukim dan mendidik para santrinya di dalam gua, ia dan para pengikutnya berangkat menyebarkan agama Islam di Kampung Bojong, sekitar 6 km dari gua, sekarang lebih dikenal sebagai Kampung Bengkok, sambil sesekali kembali ke Gua Safarwadi. Sekitar 2 km dari Bojong ia mendirikan perkampungan baru yang disebut Kampung Safarwadi. Di kampung itu ia mendirikan masjid, sekarang menjadi Kompleks Masjid Agung Pamijahan, sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Di samping masjid ia mendirikan rumah tinggalnya. Sementara itu, para pengikutnya aktif menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan. Melalui para pengikutnya, namanya terkenal ke berbagai penjuru Jawa Barat. Syekh Maulana Mansur berulang kali datang ke Pamijahan untuk berdialog dengan Syekh Haji Abdul Muhyi. Syekh Maulana Mansur adalah putra Sultan Abdul Fattah Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sultan Tirtayasa sendiri adalah keturunan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten yang juga putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah seorang wali Songo. Berita tentang ketinggian ilmunya sampai ke Mataram, kemudian Sultan mengutus beberapa putra-putrinya untuk belajar pada Syekh di Pamijahan. Ketika itu bahkan menjanjikan akan memberi piagam yang memerdekakan daerah Pamijahan dan menjadikannya daerah perdikan, daerah yang dibebaskan dari pembayaran pajak. Berdasarkan keputusan Sultan Mataram itulah, oleh pemerintah kolonial Belanda, melalui keputusan Residen Priangan, Pamijahan sejak tahun 1899 dijadikan daerah Pasidika, daerah yang dikuasai secara turun-temurun dan bebas memungut zakat, pajak, dan pungutan lain untuk keperluan daerah itu sendiri. Makam Syekh Haji Abdul Muhyi yang terdapat di Pamijahan diurus dan dikuasai oleh keturunannya. Makamnya itu ramai diziarahi orang sampai sekarang karena dikeramatkan. Sampai saat ini desa Pamijahan dipimpin oleh seorang khalifah, jabatan yang diwariskan secara turun-temurun, yang juga merangkap sebagai juru kunci makam dan mendapat penghasilan sedekah dari para peziarah. Karya tulis Syekh Haji Abdul Muhyi yang asli tidak ditemukan lagi. Akan tetapi ajarannya disalin oleh murid-muridnya. Di antaranya oleh putra sulungnya sendiri, Syekh Haji Muhyiddin yang menjadi tokoh tarekat Syattariyah sepeninggal ayahnya.
Syekh Haji Muhyiddin menikah dengan seorang putri Cirebon dan lama menetap di Cirebon. Ajaran Syekh Haji Abdul Muhyi versi Syekh Haji Muhyiddin ini ditulis dengan huruf pegon, Arab Jawi, dengan menggunakan bahasa Jawa, baru pesisir. Naskah versi Syekh Haji Muhyiddin itu berjudul Martabat Kang Pitutu, Martabat Alam 7, dan sekarang terdapat di Museum Belanda. Ajaran Martabat Alam 7 ini berawal dari ajaran tasawuf Wahdatul Wujud, kesatuan wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Tidak begitu jelas kapan ajaran ini pertama kali masuk ke Indonesia. Yang jelas, sebelum Syekh Haji Abdul Muhyi, beberapa ulama sufi Indonesia sudah ada yang menulis ajaran ini, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani dan Abdur Rauf Singkel, dengan variasi masing-masing. Oleh karena itu sangat lemah untuk mengatakan bahwa karya Syekh Haji Abdul Muhyi yang berjudul Martabat Kang Pitutu ini sebagai karya orsinilnya, tetapi besar kemungkinan berupa saduran dari karya yang sudah terdapat sebelumnya dengan penafsiran tertentu darinya. Menurut ajaran Martabat Alam 7, seperti yang tertuang dalam Martabat Kang Pitutu, wujud yang hakiki mempunyai 7 martabat, yaitu 1. Ahadiyah, hakikat sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Wahdah, hakikat Muhammad. 3. Wahidiyah, hakikat Adam. 4. Alam arwah, hakikat nyawa. 5. Alam misal, hakikat segala bentuk. 6. Alam ajsam, hakikat tubuh. Dan 7. Alam insan, hakikat manusia. Kesemuanya bermuara pada yang satu, yaitu Ahadiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjelaskan ketujuh martabat ini, Syekh Haji Abdul Muhyi pertama-tama menggarisbawahi perbedaan antara Tuhan dan hamba, agar sesuai dengan ajaran Syekh Abdur Rauf Singkel. Orang tidak terjebak pada identiknya alam dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa wujud Tuhan itu kadim, azali dan abadi, sementara keadaan hamba adalah muhdas, baru. Dari 7 martabat itu, yang kadim itu meliputi martabat Ahadiyah, Wahdah, dan Wahidiyah, semuanya merupakan martabat-martabat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Inilah yang disebut sebagai wujudullah. 4 martabat lainnya termasuk dalam apa yang disebut muhdas, yaitu martabat-martabat yang serba mungkin, yang baru terwujud setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan kun, jadilah. Selanjutnya melalui martabat 7 itu, Syekh Haji Abdul Muhyi menjelaskan konsep insan kamil, manusia sempurna. Konsep ini merupakan tujuan pencapaian aktivitas sufi yang hanya bisa diraih dengan penyempurnaan martabat manusia agar sedekat-dekatnya mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui usaha Syekh Haji Muhyiddin, ajaran martabat 7 yang dikembangkan Syekh Abdul Muhyi tersebar luas di Jawa pada abad ke-18. Kesaktian Syekh Abdul Muhyi. Pada suatu hari Syekh Abdul Muhyi dan Maulana Mansur berada di Mekah dan hendak pulang ke Jawa. Mereka berdua berunding, barang siapa yang sampai dulu di Jawa hendaklah menunggu di tempat yang telah disepakati. Syekh Maulana Mansur berjalan di atas bumi dan Syekh Abdul Muhyi berjalan di bawah bumi. Masing-masing menggunakan kesaktiannya. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan di bawah laut, tiba-tiba beliau kedinginan lalu berhenti. Sewaktu hendak menyalakan api untuk merokok, tiba-tiba sekelilingnya menjadi gelap dikelilingi kabut dan kabut itu semakin tebal. Maka beliau teringat bahwa merokok itu perbuatan makruh dan dirinya merasa berdosa. Akhirnya beliau segera bertaubat minta ampunan dari Allah, seketika itu kabut hilang dan perjalanan pun dilanjutkan. Dan mulai saat itu Syekh Abdul Muhyi meninggalkan rokok, bahkan bisa dikatakan mengharamkan rokok untuk dirinya, sedang untuk keluarga dan pengikutnya dilarang merokok bila berdekatan dengannya. Karena itu sampai saat ini di daerah Pamijahan dilarang merokok kecuali di tempat yang telah ditentukan. Pada suatu hari beliau jatuh sakit. Ketika malaikat maut datang menjemput, Syekh Abdul Muhyi berpesan kepada istri dan putra-putrinya. Wahai anak dan istriku yang tersayang, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Berbaktilah kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkanmu, hormati dan muliakanlah tamumu, bicaralah dengan benar, senangkanlah orang lain, sekalipun kamu tidak dapat menyenangkan orang, janganlah berbuat yang menyusahkannya, kasihanilah orang kecil, hormatilah orang yang besar dan hargailah sesamamu. Hiduplah di dunia ini seakan mau melintasi jurang yang penuh dengan duri. Pada hari Senin tanggal 8 Jumadil Awal tahun 1151 Hijriah, 1730 Masehi ba'da sholat subuh, beliau pergi untuk selamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 80 tahun.
Jenazah ulama besar ini dimakamkan di Pamijahan. Hingga saat ini banyak orang berduyun-duyun berziarah ke makamnya sambil membacakan doa sebagai wujud kecintaan terhadap Syekh Abdul Muhyi, seorang waliullah yang telah berjuang menyebarkan agama Islam di tanah air dan Jawa Barat pada khususnya.